Halo, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yosef Mari, biasa dipanggil Yos. Pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah video tugas UAS Hukum Otonomi Daerah yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino dari SVLM Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora. Oke, kali ini saya akan membahas 4 gagasan. Yang pertama adalah penataan daerah, yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ketiga adalah pembangunan daerah, dan yang keempat adalah pemerintah desa. Jadi di sini saya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Jadi sekarang kita masuk di pembahasan gagasan yang pertama adalah penataan daerah. Jadi penataan daerah itu merupakan upaya pemerintah yang dimana untuk mengatur dan mengelola sebuah wilayah pemerintah guna untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan juga kesejahteraan masyarakat. Saya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 HKPD bertujuan memperkuat desentralisasi fiskal. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, mendorong pemerataan pembangunan di setiap daerah dan juga mengurangi kesenjangan antar wilayah. Ketimpangan permasalahan yang sering terjadi di beberapa daerah yaitu pembangunan lebih terpusat di kota dibandingkan infrastruktur di beberapa kecamatan masih sangat terbatas, dan juga akses pendidikan dan kesehatan belum merata. Pelayanan administrasi masih sulit dijangkau oleh masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Yang menjadi faktor penyebabnya itu ada 3. Yang pertama adalah kondisi geografis. Yang kedua itu keterbatasan keuangan daerah. Yang ketiga adalah belum meratanya infrastruktur. Jadi upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan APBD sesuai kebutuhan masyarakat, memperluas pelayanan publik berbasis digital, pengembangan sektor unggulan daerah seperti pertanian dan pariwisata. Oke, sekarang kita masuk di gagasan yang kedua, yaitu tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan sebuah lembaga yang mewakili masyarakat di daerah dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Jadi tugas dari DPRD itu adalah membuat suatu peraturan daerah atau perda. Yang kedua, membahas dan menyetujui APBD. Yang ketiga itu mengawasi jalannya pemerintah daerah dan juga menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, DPRD juga berperan mengawasi penggunaan keuangan daerah agar tepat sasaran. Masalah yang sering terjadi di daerah terpencil, masyarakat masih menganggap negatif tentang DPRD karena aspirasi dari masyarakat belum seluruhnya terakomodasi. Misalnya, masih ada jalan dan fasilitas umum yang kurang memadai. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran perlu ditingkatkan. Mengapa hal ini sering terjadi? Karena pengawasan DPRD belum maksimal. Masih ditemukan pembangunan yang belum sesuai harapan dari masyarakat. Komunikasi dengan masyarakat perlu ditingkatkan. Tidak semua kebutuhan masyarakat tersampaikan dengan baik. Penggunaan anggaran harus lebih tepat sasaran. Dana daerah harus diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat. Upaya yang harus dilakukan oleh DPRD itu adalah lebih aktif untuk turun ke masyarakat melalui kegiatan riset. Yang kedua itu adalah meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan APBD dan memastikan pembangunan dilakukan secara merata, dan juga memperjuangkan kebutuhan masyarakat dalam pembahasan anggaran. Sekarang kita masuk di pembahasan yang ketiga adalah pembangunan daerah. Jadi pembangunan daerah
adalah usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan, misalnya pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, pelayanan publik, dan juga infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan air bersih. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, itu mengatur bahwa keuangan daerah harus digunakan secara efektif, transparan, dan untuk kepentingan masyarakat. Masalah yang sering terjadi itu adalah pembangunan yang belum merata di semua wilayah. Masih ada daerah yang kekurangan infrastruktur seperti fasilitas pendidikan dan juga kesehatan yang belum memadai, keterbatasan anggaran daerah, dan juga potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengoptimalkan penggunaan APBD, dan juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sekarang kita masuk di gagasan yang keempat. Gagasan tersebut membahas tentang pemerintahan desa. Jadi pemerintah desa adalah penyelenggara pemerintah di tingkat desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Jadi tugas dari pemerintah desa itu adalah melayani masyarakat, mengelola pembangunan desa, mengelola keuangan desa, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, itu mengatakan pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan dan juga bertanggung jawab. Masalah yang sering terjadi atau yang sering ditemukan di berbagai desa atau pemerintah desa itu adalah kurangnya keterbukaan informasi penggunaan dana desa, pelayanan administrasi terkadang lambat, dan juga pembangunan belum sesuai kebutuhan masyarakat. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah desa adalah memberikan informasi penggunaan dana desa secara terbuka. Yang kedua, mengajak masyarakat aktif dalam musyawarah desa. Dan yang ketiga adalah memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan terima kasih.